Hehehe, halo guys. Selamat datang pada video kali ini. Ini adalah video yang menarik dan kuharap kalian menikmati semuanya secara seksama dan kita mendapatkan kesimpulan yang paling tepat. Dimana isi video ini asli dan aku buat berdasarkan waktu, hari, dan juga tanpa ada manipulasi. Kita mulai dengan di sini ada waktu. Kita mulai dulu. Nah, jadi di menit 45-an sudah dimulai timernya. Oke, selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, like, follow YouTube-nya. Jadi kita mulai lagi video ini terkait apa? Kita bahas. Lanjut. Jadi di video ini kita bisa pastikan dulu ya. Yang berjalan di sini tidak ada aplikasi aneh-aneh, ya, nggak ada aplikasi aneh-aneh. Lalu aku ingin memastikan kalau HP ku menggunakan merek Xiaomi dan aku nggak perlu bahas lebih jauh tentang merek HP ini. Selain itu di sini ada setelan untuk memastikan. Dan ini MIUI dan bla bla bla. Ada resource penyimpanan ya, maaf aja penyimpanan cukup gede ya, 56, sedangkan kapasitas 64 GB. Banyak resource yang kupakai karena aku menggunakan beberapa aplikasi dan beberapa file-file yang mendukung untuk aktivitasku. Oke, kita lanjut. Aku ingin memastikan sekali lagi tidak ada apa-apa ya. Di sini tadi ada setelan, aku keluarin dulu. Kemudian di sini aku ingin memberitahukan teman-teman terkait aku menemukan di aplikasi X ini ada sebuah sumber informasi yang aku temukan ya 2 hari yang lalu sih. Jadi di sini aku bisa buka di sebelah sini. Ada yang namanya Aprilia yang sedang duduk di perpustakaan. Kita salin dulu. Oke, sudah kita salin. Kita akan membuka X, kita cari akunnya, kanalnya, dia menggunakan apa namanya sesuai dengan yang aku buat tadi. Aprilia. Oke, Aprilia. Ketemu. Persis ya. Ya, walaupun kalian akan melihat yang buram-buram, ya maaf saja karena memang screen recorderku ini tidak support kualitas yang tinggi dan juga FPS-nya 30. Nah, ini yang jadi daya tarikku. Di sini ada screenshotan dari yang dipublikasikan ulang oleh Aprilia. Bonus RS ternyata menggunakan dokumentasi atau foto milik saya. Milik saya siapa ya? Ternyata di atas itu dituliskan dicari Bapak Joshua M. Sinambela. Siapa M. Sinambela? Oke, kita cukup paham di sini ya. Dia ada men-tweet lagi, repost ada 14, mengkritik media-media dan channel podcast, melabeli beberapa pihak yang disebut sebagai ahli digital forensik padahal tidak memiliki pengetahuan SOP katanya. Forensik digital, pengalaman atau kompetensi di bidang tersebut. Bonus RS ternyata menggunakan dokumentasi milik saya, bla 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 bla. Saya lihat sendiri katanya skripsi JKW. Bisa cek di sini YouTube HTTPS YouTube Watch, pokoknya itu adalah linknya. Nanti kita lanjut melihat dulu linknya itu apa. Tapi nanti. Jadi kita lihat dulu di bawah. Jadi ini adalah aplikasi X dan aku menjelajah di akun Aprilia. Jadi ini sangat real ya, tanpa ada
manipulasi semua rekam jejak digitalnya yang terbaru yang saya buat. Tidak ada saya akal-akalin karena ini memang real punya dia. Lihat 1 hari yang lalu banyak ujaran-ujaran yang ya begitulah manusia. Ada Roy Suryo, Dr. Tifa, dan abang kita yang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Kita lanjut ya, kita biar nggak terlalu banyak membahas ya. Dia banyak sekali nih retweet. Di sini ada Joshua MC Nambela. Mungkin kalian nggak terlalu bisa melihatnya tulisannya karena agak buram. Kita lanjut. Di sini ada rekaman. Dia pasti mendapatkan video-video ini, nggak mungkin punya dia karena di atas dibahas Joshua Sinambela. Di sini ada beberapa foto, video. Ini lagi ada video. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh dan kita tonton bersama-sama. Artinya kita sudah dapat kesimpulan ya. Joshua Sinambela. Oke. Kita ambil contohnya di sini aja. Oke. Tidak ada editing atau apa segala macam di sini. Ini aku pastikan bahwa ini berasal dari Aprilia. Oke, tidak ada aplikasi bawaan yang kayak aneh-aneh. Bisa aku jamin ya. Dan kenapa nih timernya nggak jalan, ya wajar aja. Dan nanti ini di waktu 25 25. Oke, 25 nggak? 26. Berarti yang terakhir ditutup. Kalian ini 33 nih. 34. Dia berarti waktu mau dibuka deh ya. Lihat ya, ini berarti 44. Nah, pas 44 kan. Jamnya sesuai, jadi nggak ada aku manipulasi jamnya, stopwatchnya atau yang lain-lain. Jadi ini benar bahwa aku ini menggunakan HP dan tanpa editan dan tidak ada aplikasi program yang aneh-aneh aku simpan di sini untuk dijalankan. Kita lanjut ya. Di sini aku tadi sudah screenshot. Tujuannya itu mau mengambil data Joshua Sinambela supaya nggak keliru, itu tujuannya. Karena kadang-kadang kalau nggak pakai nama kata-kata yang jelas agak ngaco. Oke. Joshua Sinambela. Ini orang ya, persis ya. Facebook, kita buka Facebooknya betul nggak ini? Iya, kita buka langsung. Nah, di sini cukup menarik. Inilah yang pengen aku bahas. Dia ada postingan 2 hari yang lalu. Oke, nanti di sini aku sambil screenshot ya. Nanti sajalah aku screenshot. Ada gangguan. Lihat ya, nggak ada aku mencurangi apa-apa. Aku pengen pastikan dulu. Ini adalah Google Chrome asli. Oke. Jadi ini bukan aplikasi aneh-aneh. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita back aja dulu karena dia tadi HP-nya baru reset. Jadi wajar aja ada dia terganggu. Maaf ya, sorry banget kalau aku ngomongnya bertebak-tebak. Karena ini yang pengalaman pertamaku ya screen recorder kayak gini, jadi agak-agak canggung ya, maklum lah. Jadi kita lanjut ya. Nanti aku mau screenshot foto-foto ini.
Kemudian di sini kita lihat lagi. Kemudian di sini lagi, jelas ya apa yang dibahas ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi nanti kalian bisa pause apabila ada video-videoku yang aneh di sini atau gambarnya yang kurang jelas karena bergeser. Teman-teman bisa pause sendiri isi gambarnya itu. Nanti kita bedah satu-satu. Walaupun aku nggak bedahnya di screenshot recorder ini secara keseluruhan, tapi kita akan bahas perlahan-lahan. Total file yang dia punya pada postingan ini ada bertotal 34, 35, 36, 37, 38. Jadi jumlahnya ada 37 ya. Ini kan plus 34, kemudian ada 35, 36, 34, 35, 36, 37, 38, 38 dokumen. Di bawahnya ada postingan 5 hari yang lalu. Dia menyatakan banyak pihak menghubungi kami menjelaskan apa dan bagaimana pemeriksaan digital forensik. Ini apanya ya kan? Yang dipublikasikannya dari sejak bulan lalu banyak rekan saya dan orang-orang yang benar ahli digital forensik bla bla bla. Kita nggak terlalu peduli dengan ini. Nah, ini juga ada postingan tanggal 24 Maret. Oh ya, aku mau memastikan di sini ya ada tanggal. Aku ingin memastikan bahwa ini adalah aku buat di tanggal 3, walaupun sebenarnya ya dari tanggal 29 karena ini sudah jamnya tuh jam 5 jamnya jam 00.05, jadi dan juga timernya sudah 11 lewat 38 menit 11 lewat 42 detik 40 ya segitulah. Jadi memang ada perbedaan selisih waktu tanggal ya. Tadinya aku mulai startnya itu dari tanggal 29 hingga tanggal 30. Oke, cukup ya. Sama, kalau di sini juga kalender sama. Tanggal 30. Jadi nggak perlu pertanyakan kalenderku ini jelas atau enggak. Kita langsung balik lagi ke Google Chrome. Nah, di sini dia mulai tanggalnya itu Joshua itu tanggal 24 dia bikin ini dan dia sudah memfotonya itu. Oke, ini asli ya dari YouTube Facebooknya ya. Kalau teman-teman nggak percaya kita bisa buka di sini. Kita salin, kita buka lagi di sini. Namanya cukup jelas ya, MJ Sinambela, cukup jelas ya, gak ada kecurangan atau aku mengakali. Sama persis seperti di awal. Linknya cukup jelas. Oke, tanggal 16 Maret dia menunjukkan postingan cukup menarik, dan di sini ada link, berarti ini adalah link. Kita coba perhatikan dulu di sini. Tuh bisa membuka linknya, ini apa sih? Mungkin di sini kita buat dulu perbesar dulu. Sabar ya, sabar. Kita tidak bahas yang di postnya itu yang 38 dokumen dulu. Kita memastikan ini dulu ya. Salin.
Oke, jadi bisa kelihatan ternyata dia memposting ini tanggalnya sama ya, 16 ya. Oh ini ya sama 16. Bisa kita lihat pelan-pelan ya, itu 16. Joshua Sinambela, postingan yang ada ijazah. Oke, ini resmi ya di websitenya sendiri. Website yang dia simpan, dia tag. Oke, cukup dulu ya. Yang pastinya nanti aku sekali lagi menjelaskan, ini akan ada beberapa yang harus ku sensor terkait hubungan privasi, dan kita mulai lagi dari yang postingan yang ini. Postingan yang ini kita akan Kemendikbud ini akan kita perhatikan dulu resitorinya nanti. Kemudian nanti di sini ada juga postingan ini YouTube channel. Kita akan lihat itu nanti, itu link dari mana gitu. Kemudian kita mulai dari sini. File pertama ternyata ini adalah isi skripsi. Oke, isi skripsi. Kalau mau dilihat lebih jelas, seperti ini bentukannya. Ya. Kalau mau disimpan bisa di sini. Nah, ada tulisan simpan. Jadi beberapa file ini sudah memang aku simpan karena aku mau menganalisa bagaimana aku cara menggunakan dokumen nih. Nah, cukup jelas ya, persis. Sekali lagi, oke. Nah, ini adalah dokumen yang dia miliki. Ini juga sama, dokumen yang dia miliki, oke. Lanjut. Nah, ini kosong, nggak tahu apa gunanya. Ini ada judulnya ya. Di sini ada. Oke, bisa kita baca sama ya. Kemudian di sini juga ada Joko Widodo. Oke, cukup jelas ya. Jadi ini skripsinya cukup banyak. Nah, di sini yang menarik. Kita tonton dulu video-video yang dia miliki. Sedikit kuperbesar gambarnya supaya agak lebih enak kita menontonnya. Oke. Jadi ini original ya, punya dia. Oke, habis. Kita lanjut ke video selanjutnya. Videonya banyak sekali postingannya. Kenapa nggak jadi satu aja? Kayak kurang kerjaan. Oh, Joko Widodo ini penting nih. Nah, kita lihat ya. Lihat perlahan-lahan. Nanti ini semua video akan aku simpan dan akan ada pembandingnya, tapi di video selanjutnya. Jadi video pertama aku ini akan aku upload murni tanpa aku edit sama sekali. Jadi memang seperti inilah aku merecord ini tanpa ada settingan atau editan. Oke, habis.
Video ini sudah, video kedua sudah. Oke, ini kita buka dulu. Ini rupanya Joko Widodo yang pengen dipublikasikannya. Nanti ada fotonya yang lebih jelas di video selanjutnya. Ini lagi. Dia tidak menerangkan deskripsi apapun tentang yang kosong gini, harusnya ditulisnya. Kayak gini kah kerjaan digital forensik? Aneh. Seharusnya ada bikinnya di watermark. Jadi watermark copyright Joshua. Heran aku. Ini oleh Muhammad Zubaidi, tesis. Oke. Begitulah kira-kira 2 hari yang lalu. Kemudian di sini ada aku kayak nggak asing ya, ini lembar pengesahan yang di kira-kira punya Joko Widodo yang sering dipublikasi lah, yang viral persis tanpa ada editan. Oke. Ini lagi. Ini lagi beberapa skripsi. Kita lanjut lagi. Jadi video ini memang murni ya, tanpa editan. Agak buram dah, habis ya 15 detik. Aduh, HP ku nih. Lanjut. Kenapa aku harus recorder video-video ini? Tujuannya bahwa aku mengikuti dan menyimak semua apa yang diuploadnya ini. Jadi tidak ada kecurangan sama sekali pada gambar-gambarnya ini adalah murni yang dia upload di Facebooknya sendiri, dan aku menontonnya sampai habis. Surahman 1986, dan aku tonton sampai habis. Ganti lagi ke data file yang video atau gambar. Surahman lagi nih, padahal tadi sudah Surahman. Kayak kurang kerjaan deh nih. Beda ya gambarnya. Pokoknya nanti setelah aku mengupload ini, aku akan buat gambar-gambar yang murni, dan teman-teman bisa lihat sendiri nanti di Facebooknya. Seperti si kontenku ini kelihatan jelas Facebooknya itu di alamatnya di mana. Ya, sebelumnya mohon maaf juga, videoku ini suara dari video-video yang aku tonton kurang jelas, kurang nyaring seperti aku ngomong. Kenapa itu kurang nyaring? Itu karena ya dari sistemnya sendiri
kurang support untuk kualitas audio. Itu membuktikan bahwa videoku ini asli tanpa aku edit, tanpa aku muat file-file video-video mereka ini, karena aku harus mendownload video ini sebagai pembukti pembanding. Sudah ya, banyak kali videonya, kita tonton satu-satu. Tapi kebanyakan kayaknya video-videonya ini skripsinya diulang-ulang, seriusan. Oke, habis, kita lanjut lagi. Videonya ini pendek-pendek. Ada yang 1 menit lah, ada yang 15 detik lah. Kenapa nggak digabung aja? Digabung kayak video-videoku dong. Kayak nggak profesional deh ini. Kalau engkau nggak mau gabung ya setidaknya kamu pisahkan. Ini deskripsikan video ini tentang apa, video ini tentang apa, deskripsinya jelas gitu loh. Kayak kurang profesional ya. Kalau kau merasa terhina atau tersinggung dengan pernyataanku tidak profesional, kau aja mengulang-ulang gitu loh dokumen yang serupa. Jadi mohon maaf aja, jangan tersinggung. Ini tahun 1982, dia bandingkan nih, lembar pengesahannya kosong. Itu maksudnya. Pada video ini seperti itu tujuannya. Sekali lagi dia ulang, kan? Nah, kita coba ya sekali lagi ya. Sama. Joko Widodo, kita ulang dulu, itu memastikan. Kan, diambil yang biru. Bukan. Lain. Kita lihat ya, sama-sama ya. Suwikno. Nah, beda. Sorry. Ternyata beda, bukan Suwikno. Agustin. Ternyata beda. Cuman covernya sama warna biru. Oke, ini sudah. Kalau itu aku minta maaf ya. Aku pikir kau itu sering mengulang-ulang buku skripsi. Ini tahun 1984. Oke. Kosong juga, nggak ada tanda tangan. Oke. Lanjut lagi, Bambang nih. Nah, Bambang kan, ya maaf aja kalau gambarnya blur, karena ya memang nggak support aja HP-nya. Aduh, kualitas screen recordernya kurang support lah, yang kualitas HD. Oke, kita keluar lagi, kita tonton lagi. Di sini ada tulisan UGM Fakultas Kehutanan di nomor 14 Joko Widodo. Gak apa-apa, kita sekalian promosi. Berat ya resource-nya. Apa ini? Foto, sudah foto. Terus apa lagi? Apa coy?
Kayaknya ada gangguan. Nah, udah muncul. Iya. Joko Widodo ya di 14. Itu yang di zoomnya. Oke. Dia pengen ngasih tahu di sini. Pokoknya koran lah ini. Jumat Kliwon, daftar penerima. Apa kita yakini ini apa namanya, berita anjir, suaranya mendok kali kayak orang Jawa tapi orang Batak. Kita coba dengar ya. Oke, pas ya. Ya maaf aja, mendok mau kayak orang Jawa, aku ini orang Batak. Ya jadi jangan tersinggung, bukan rasis. Sama-sama orang Batak kita. Cuman ya mengkomentari aja. Oke, di zoomnya kualitas gambar buruk. Ya maaf aja, memang begitu adanya. Oke, sudah ya. Oh, ada muka Jokowi di sini. Perlu dibuka. Ini. Jadi kalau dibuka itu pasti muncul. Kenapa? Ya karena ini memang dari Facebook asli. Kalau kau bilang kenapa ini gelap sedangkan apa putih awalnya, pas diklik kok gelap gitu. Ya nggak tahu, aku juga nggak paham. Apa namanya tuh, bingkai atau apa namanya tuh, background gambar belakangnya. Nah, ini hasil dari uji mukanya gitu, cocokan muka. Di sini dituliskan both picture show the same person. Artinya mirip, identik gitu. Sama, both picture show the same person. Sama, jadi sama. Paham ya? Jadi semuanya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita buka ini. Sukses match-nya ya. Di sini dibikin sukses match. Kalau di sini nggak ada. Pokoknya 3 di depannya nggak ada. Cuma ini aja yang sukses match katanya. Cuma 62%. Oke. Nah, di sini yang menarik nih. Rismos Jennifer. Dia miss call, kemudian okele, dia ngirim file. Filenya apa? Ya, apa yang barusan dia upload. Gitu. Lanjut di sini. Oh, ini terakhir nih. Gak ada lagi selain ini. Oke. Jadi dia pengen menjelaskan yang mungkin website tadi ya. Restorasi Kemendikbud www bla 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 PDF. Dia menyuruh kita buka link itu nanti. Oke, nanti kita buka. Jadi ini asli ya, tanpa ada embel-embel. Aku ngakal-ngakalin.
Bagi contohnya ini aktivitas dia nih ke Solo tanggal 16 April. Sore ini melakukan ngabuburit katanya. Tanggal 10 Maret. Oke. Sudah 34 menit aku nanya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini postingan dia 2 hari yang lalu. Harusnya kayak gini dulu, ada judulnya loh. Yang ku bahas tadi loh. Salahnya gak ada dibikin judulnya. Astaga. Oke ya, cukup jelas ya. Tadi foto. Coba lihat nih. Oke, yang terakhir diupload itu 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Dia mundur sesuai dengan terakhir itu kapan diupload. Sesuaikan urutannya sesuai. Urutannya sesuai. Kita minta gambar, ada gambar. Oke. Dia mundur, memang seperti itu. Yang terakhir kali diupload akan muncul di paling atas, di pojok sebelah kiri atas. Oke ya, jadi ini aku pastikan ini screen recorder dari Facebook Joshua MC Nambela. Kenapa aku perlu memastikan ini? Dikarenakan sebenarnya banyak keanehan dari poin-poin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 15 dan bonus. Banyak keanehan. Sumpah aku mengatakan banyak keanehan. Sini ya, kita coba salin dulu nih. Salin. Oke, kemudian kita buka di sini. Untuk memastikan sekali lagi. Oke, asli ya. Tidak ada aku edit. Dan yang paling membuat aku jengkel adalah dokumen milik saya katanya. Dan yang paling herannya aku itu ini. Sumpah ini. Oke ya Le, rekam jejak digitalmu itu aneh loh, sumpah. Nanti kalian baca sendiri ya, pelan-pelan ini ya. Tadi aku di awal sudah. Di sini aku bikin ya, yang namanya rekam jejak digital itu seperti ini. Ini nanti mohon maaf ya, aku sensor untuk kepentingan privasi. Kenapa aku perlu memperlihatkan ini? Bisa kita lihat sendiri. Ini ada tanggalnya. 4 Maret, 30 Januari, 10 Februari 2025 loh. Februari. Sudah. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Pertama, ini nanti ya belakangan restorasi apa itu penyebut biar aja itu. YouTube ini bonus katanya. RS ternyata menggunakan dokumentasi milik saya yang pernah saya kirim ke dia dengan menampilkan beberapa skripsi saja hanya untuk membenarkan asumsi. Salah satu video berjudul saya lihat sendiri katanya JKW. YouTube-nya ini loh, linknya ini loh yang nggak sesuai. Karena nggak ada dia di sini menjelaskan Bali G Academy atau Rismon Sianipar, nggak ada dijelaskannya. Oke, di sini juga kesimpulan berdasarkan hasil diskusi bla bla bla, tidak ada menjelaskan Rismon Sianipar. Padahal Bang Rismon Sianipar ini punya. Ini adalah Bali G Academy. Langsung muncul. Dan sekali lagi aku jelaskan ini adalah channel dia.
resmi channel dia. Oh, resmi ya. Dan di sini ada DRG. Dia memposting di sini juga ada tentang UGM ijazah. Dan kalau bisa kita lihat di sini ijazah palsu. Oke, nggak usah dulu kita pikirin itu. Ini loh. Saya buktikan skripsi Jokowi ijazah palsu. Kita lihat ya. Itu 1 bulan yang lalu. Oke, kita putar di sini. Sorry, aku bukan langganan YouTube. Tanggal 15 Maret. Dekan ya, Bu. Tanggal 15 Maret dia bikin konten ini. Oke, ini kunjungannya kita lihat ya. Oke. Sekali lagi gue jelaskan ya, ini di tanggal 15 Maret. Kita buka dulu sini. Dia pertama kali mengkomentari tanggal berapa di sini? 16 Maret. Selisihnya berapa hari? Jelas 1 hari. Berarti cepat ya, cukup viral ya. Atau mungkin ada kritikus yang anti Jokowi menghubungi si Joshua Sinambela, langsung dia mengolah data dan mempublikasikannya ya ke sini, joshroadbrain.com. Apa hubungannya? Tadi kan aku bahas ini. Sekarang gini, kita coba screenshot lagi. Sudah. Kemudian kita buka di sini. Kita coba munculkan dulu alamatnya, alamat YouTube-nya. Salin. Apakah dia Rismonsyaniper atau Baligi Academy? Loh. Kenapa ini? Apa yang salah, guys? Wah. Apa yang terjadi di sini? Oh, di sini penyakitnya. .com-nya itu terputus ya. Kita salin dulu, tempel lagi, kita buka. Nah, kita lihat di sini ya. Rifri Harun rupanya. Bukan di Baligi Academy. Seperti kata Bang Rismonsyaniper, dia bukan linknya ke sini atau ke Baligi Academy. Jadi dia tidak mentweetkan, dia takut, kayaknya kelihatan takut. Kenapa rupanya dia nggak mau? Ini bisa kita lihat sendiri ya. Di sini keterangannya 13 April. Ya.
ini postingannya ini 15 Maret, jauh berbeda. Dia takut kayaknya. Oke, jadi cukup jelas ya. Aku sudah 44 menit nih membuat video ini. Sebenarnya cukup lelah juga. Kenapa lelah? Karena ya aku harus memikirkan dan mencari tahu apa yang sudah aku sampaikan dan yang belum aku sampaikan. Jadi aku tadi sebelum membuat screen recorder ini memiliki catatan, dan sudah aku sampaikan beberapa catatannya. Dan yang pastinya pada konten Facebooknya ini, tujuan screen recorderku, aku ingin memastikan kalau di kemudian hari dia mengedit video ini atau mengedit narasi-narasi yang dipublikasikannya, itu sudah terbantahkan oleh screen recorder yang aku miliki. Kenapa? Berdasarkan screen recorderku ini sangat jelas ya, tidak ada sama sekali editan, timernya jalan. Dan aku mungkin nanti akan membuat 15 pernyataan tentang keanehan-keanehan anomali berdasarkan publikasinya. Dia bilang di sini dia kenal. Kalau kamu kenal, akrab, kenapa linknya kau kasih ini? Kamu takut? Kenapa linknya ke sini? Kamu takut channelnya Bang Rismon jadi makin populer karena kamu bantu gitu. Kamu kayak anti gitu loh. Seakan-akan kamu itu tidak mendukung knowledge. Aku aja berani. Aku sudah memberitahukan kamu itu punya ini Facebook, alamatnya aku kasih tahu jelas. Kemudian kamu punya website. Ya, ini websitemu. Ini postingan websitemu di Facebookmu. Aku beritahukan cukup jelas. Nah, ini pernyataanmu ini persis sama seperti yang kamu sampaikan di Facebookmu itu, di website josh.roadbrain.com. Jadi ini tidak ada editan sama sekali. Berdasarkan tanggal ini. Ini tanggalnya. Tanggal 30 April 2025, dan besok ya sudah Mei. Oke. Jadi semua apa yang ku publikasikan ini, nah, tidak ada aplikasi yang bergerak di balik layar yang aneh-aneh. Kalau ada pasti akan kelihatan. Bisa aku pastikan screen recorderku ini asli tanpa editan di tanggal 30 ini. Dan aku nggak mungkin mengakali Facebook. Facebook ini suatu aplikasi dan perusahaan yang cukup besar. Jadi sangat sulit untuk diutak-atik untuk sampai aku mengakali sejauh ini. Kemudian apalagi yang belum aku bahas. Yang pastinya aku setelah video ini aku akan membuat 15 pernyataan anomali pada konten yang kamu buat. Ini termasuk konten ya. Berikut notulen FGD komunitas digital forensik dan infosec tadi malam. Ini adalah konten. Oke, kontenmu ini memiliki anomali dan aku akan berupaya 15 atau lebih. Ya, mudah-mudahan sampai 15 di konten selanjutnya. Ya, kalau bisa lebih. Yang pastinya banyak. Berantakan, kontenmu ini berantakan. Kemudian beberapa isi gambar. Ya, sekali lagi aku jelaskan, beberapa gambar ini akan aku blur. Oke. Kenapa harus blur? Karena menyangkut privasi saya. Karena ini screen recorder gak telanjang bulat, aku beritahukan. Karena
bila ingin melihat murni tanpa editan, itu bisa kulakukan, tapi dengan catatan tertentu, dengan dialog khusus, baik kamu dan saya atau mungkin beberapa orang timmu atau tim saya juga yang perlu mendiskusikan ini lebih jauh tentang screen recorder yang asli tanpa ada editan blur atau hal-hal tertentu. Kemudian aku yang pastinya memastikan sampai ini video ini tayang yang sudah disensor, aku memiliki file yang pertama adalah file yang sebelum diedit dan file sesudah diedit. Jadi ada 2 file video. Oke. Oke, itu saja kayaknya isi video ini. Aku tidak membahas apa-apa lagi, dan mengenai ini sebenarnya aku malas sih buka ini. Kenapa ya? Ya kamu tahu sendiri lah. Kamu tahu lah malasnya aku kenapa membahas itu. Mungkin aku bahas di konten selanjutnya aja. Karena yang faktor yang paling besar yang buat aku gedek itu ini loh. Kamu bilang ahli digital forensik, ahli digital. Ini tanggalnya mana coy? Mengirim, mengupload nggak ada tanggal. Apa hubungannya? Lihat nih. Aku bandingkan dengan punyaku dan juga ini punya Bang Rismon tanggal 15 Maret. Dia menunjukkan, sekali lagi ya, dokumentasinya cukup jelas, dan itu ada di 15 Maret. Dan nih tanggal-tanggalku cukup jelas sini di tengah tuh. Tiap kali aku mengupload kelihatan jelas postinganku kapan. Jadi jejak digitalku cukup direkam di WhatsApp seperti ini, 15 Maret. Sedangkan kamu coy tidak ada. Itulah yang buat aku kecewa. Kedua, ini channel yang kamu kasih ini Refli Harun. Kenapa nggak Rismon Sianipar? Gitu loh. Kamu nggak percaya? Bentar ya. Oke. Ini bandingkan ya, sudah aku copy tadi tuh linknya. Di sini aja lah. Atau di sini. Di bagian WhatsApp aku bikin linknya di sini. Oke. Nah, akan muncul sendiri karena aku pakai kuota. Persis. Udah. Nah, persis kan? Kenapa nggak kamu bikin di sini publikasimu yang 15 Maret? Itulah kamu itu gagal knowledge. Kecerdasanmu itu gagal. Percuma kamu bikin seminar-seminar seperti ini. Bukan aku menghinamu, tapi kamu tidak memahami. Ya seperti yang pernyataanmu ini loh. Cyber security. Validasimu aja tentang digital aja tidak jelas. Merusak akal sehat. Bukan aku menghinamu atau menjatuhkan harga dirimu. Kita bicara fakta aja.
Ini aku pakai Google Chrome asli, YouTube asli, WhatsApp asli. Karena privasi maka dia kalau keluar blur. Segitu jauhnya lah aku menjaga privasi. Jadi cukup paham ya kenapa aku harus membahas ini dan harus ada screen recorder. Jadi kamu tidak bisa bantah pernyataanku ini. Nggak bisa bantah. Dan nih profil apa segala macam. Ini ku ambil di tanggal 30 sekarang. Berdasarkan menit ke 55. Perubahan-perubahan tidak ada. Oke. Melihat semua tentang sama. Hancur prestasimu segala macam ini. Sudah hancur karena kamu tidak jelas datang. Ups. Ini privasi lagi nih. Aduh. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi begitulah yang bisa aku jelaskan. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi, berkata apa-apa. Dan sedikit aku memberitahukan apa yang jadi backgroundku. Aku berada di WC dan ini ada selimut yang sering saya pakai untuk tidur supaya untuk meredam noise yang ada di dalam WC. Kenapa aku harus di dalam WC? Di luar banyak suara jangkrik, ada suara kulkas, dan juga suara kendaraan sepeda motor. Beruntungnya di dalam WC ini cukup suaranya diredam, apalagi dibantu ya ini selimut. Dan aku bersyukur dan beruntungnya hari ini tidak ada hujan pada saat aku meng-take screen recorder ini. Oke, mantap ya. Dataku ini cukup valid dan tidak bisa dibantah. Joshua. Kacau kau nak. Aduh. Ini pula orangnya. Ganteng kamu nak. Tapi knowledge-nya kurang. Bukan gak ada, kurang. Oke, begitulah. Begitu ya. Isi konten ini bermanfaat dan luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Aku gak bisa bilang apa-apa lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Itu membantu aku memberikan informasi-informasi tajam dan aku semakin semangat secara detail dan secara masak, tidak membuat sebuah data-data yang terpotong-potong tapi betul-betul berdaging seperti yang aku bilang sebelumnya pada konten sebelumnya. Konten yang berdaging, yang powerful, tolong like dan subscribe-nya. Dan apabila ada misalnya, sekali lagi aku bilang, ada yang disensor, itu bagian dari privasi, bagian privasi saya. Kemudian kalau ada misalnya aku bikin tambahan video-video misalnya kayak tulisan like dan subscribe itu atau misalnya aku bikin stiker-stiker untuk menandai, itu untuk mempertajam hasil editanku. Tujuannya supaya kalian tahu fokusnya kemana pembicaraanku, supaya kalian tidak ngulang-ngulang melihat gambar. Kalau gitu aku bikin dua lah. Satu yang aku bikin like and subscribe, yang satunya lagi bersih, murni, tanpa editan. Oh, nggak bisa ya, harus diedit karena itu privasi. Kecuali kamu sudah selesai urusannya dengan saya. Kenapa aku bilang gitu? Karena anomalimu sangat rancu. Itu urusan saya.
Saya ingin mempertanyakan data-datamu. Sangat banyak kegaduhan. Sangat banyak kegaduhan. Aku sudah hampir 1 jam membuat video ini, jadi sangat pusing untuk membuat video yang fokusnya itu memberikan informasi-informasi yang detail, yang pastinya tidak ada. Sekali lagi aku katakan, tidak. Aku yang pastinya akan membuat sensor di beberapa hal, dan ya like subscribe-nya itu akan kubuat itu supaya membangun motivasi saya. Yang asli, yang tidak diedit, itu aku simpan video yang asli ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini sudah 1 jam lewat. Sudah 1 jam pokoknya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Mana tombolnya?